Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Bu Hermin dan juga Bu Prima. Ya, hari ini kita masih tetap akan belajar tentang tema 6, Ya. khususnya di subtema 1, Ya. pembelajaran 4 4. ya. Kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini dan apa sih tujuan pembelajarannya? Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu anak-anak diharapkan dapat mengetahui keberagaman ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia dan manfaatnya. Yang kedua, anak-anak bisa mengetahui atau dapat mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui serta manfaatnya. Ya, kemudian yang ketiga diharapkan anak-anak nanti dapat mengetahui makna dari sebuah puisi. Ya. Yang pertama adalah di sini anak-anak bisa mengetahui beberapa suku yang ada di Indonesia. Ya, di sini kita ambil contoh beberapa saja. Karena kalau diajarkan semuanya tidak nutut nanti banyak sekali. Ya. Yang diantaranya ini adalah sebuah gambar ya anak-anak ya. Gambar ini adalah menunjukkan bahwasannya ini pakaiannya terlihat ya anak ya. Ini pakaiannya adalah pakaian dari suku Jawa ya Bu Hermin ya. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar dari suku Sumba ya, yang ada di wilayah Nusa Tenggara. Ya. Jadi anak-anak harus perhatikan bagaimana dari macam fisik ataupun ciri pakaian, fisiknya, ciri fisiknya, pakaian dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Terutama nanti kalau keempat sudah kelihatan ya Bu. Betul sekali. Ya, ini yang ketiga, ini adalah suku Dani yang ada di Papua. Kemudian yang ini adalah suku Dayak dari Kalimantan. Nah, sekarang kita cermati sebentar ya Bu Prima. Berdasarkan ciri fisiknya ini kelihatan sekali anak-anak bedanya. Betul sekali. Kalau suku Jawa dan Sunda itu wajahnya seperti itu. Kemudian kalau suku Sumba hampir mirip-mirip ya. Jadi mirip antara suku Dayak dengan suku Papua. Artinya dari segi wajahnya, suku Dani. Dari segi wajahnya itu mirip dengan suku Dayak. Tetapi warna kulitnya itu seperti suku Dani. Jadi agak sipit ya Bu Prima, tapi kulitnya lebih hitam. Kalau Dayak ini sipit tapi kulitnya putih. Kalau di Jawa kan terkenal yang lebih sawo matang. Kalau ke Sunda itu lebih putih. Lebih putih. Ya, jadi seperti orang Jawa tapi kulitnya seperti suku Dayak. Seperti suku Dayak. Terus biasanya lebih oriental wajahnya itu lebih bulat. Modelnya lebih bulat-bulat gitu loh. Iya, betul sekali. Kalau di Dayak itu gitu wajahnya. Kemudian yang suku Dani, nah itu kelihatan dari rambutnya. Ya, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kemudian bentuk bibirnya juga khas ya Bu Prima ya. Betul sekali. Ya, sama dengan itu tadi suku Sumba. Biasanya kalau tersenyum lebih manis Bu. Lebih manis. Nah, betul sekali. Itu. Jadi terkadang kita melihat itu sudah tahu, oh ini orang ini. Betul. Oh ini orang Papua, oh ini orang. Nah, kita menyebutnya biasanya orang tempat tinggalnya. Jadi sebenarnya di tempat tinggal itu ada berbagai macam suku. Ya, betul. Nah, tujuan kita melihat dari gambar tadi ya Bu Hermin kita supaya tahu dan apa sih manfaat keberagaman dari ciri fisik tersebut. Ya, yang pertama adalah bisa mengenal ciri-ciri suku di Indonesia. Ya, betul sekali. Yang kedua, bisa mengetahui asal suku seseorang. Yang ketiga bisa saling melengkapi. Dan yang keempat bisa memperkaya kemajemukan di Indonesia. Dan tetap harus saling menghargai dan juga menghormati. Itu menjadi kebanggaan kita. Karena sekali. Tidak semua negara bisa seperti Indonesia. Ya, karena beragam. Ya. Nah, selanjutnya selain belajar tentang suku, kita akan juga belajar mengenai puisi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa sih puisi, ciri-ciri puisi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memaknai sebuah puisi, di mana puisi ini mengenai Indonesia, yaitu tanah airku, tanah yang beragam. Hari ini tidak kita baca ya anak-anak karena untuk cukup banyak materi yang harus kita sampaikan. Betul sekali. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah. Yang pertama saja, dari bait yang pertama ini
makna dari bait yang pertama adalah kita bisa melihat di baris 1, 2, 3, dan 4. Ini bait yang pertama ya Bu Hermin ya. Sampai kamu sampai dengan orang Indonesia. Ini maknanya adalah suku bangsa di Indonesia. Karena ada orang Madura, ada Papua, ada Toraja. Betul seperti sekali. itu. Kemudian dari makna bait yang kedua, yang kedua itu mulai dari kamu bersyukur sampai dengan sebagai Nusantara. Itu setelah dibaca nanti akan diketahui bahwa maknanya adalah kami bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Ya, untuk bait yang ketiga dari tanah airku sampai dengan untuk manusia Indonesia. Jadi ini maknanya adalah kekayaan untuk bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bait keempat, mulai dari mari kita rawat sampai dengan bangsa Indonesia. Itu memiliki makna menjaga dan melestarikan negara Indonesia. Nah, itu makna puisi kalau dilihat dari setiap bait. Nah, kalau dilihat secara utuh, kesimpulan dari makna puisi itu adalah Indonesia adalah negara yang kaya dan beragam, karena itu kita harus bersyukur dan bangga menjadi bangsa Indonesia dan selalu melestarikan keberagaman kekayaan Indonesia. Nah, jadi kalau makna itu Bu Hermin tergantung dari yang membaca dan yang mengartikan, memahami dan mengena di hatinya itu ya Bu Hermin. Iya, betul sekali. Jadi antara anak-anak yang satu dengan anak yang lain itu sudah berbeda dalam memaknai puisinya. Betul sekali. Tapi intinya pasti sama. Ya, hanya cara penyampaiannya yang berbeda, kalimatnya saja yang berbeda. Yang berikutnya, di sini anak-anak sudah dijelaskan tadi Bu Maya bahwa Indonesia itu kaya. Betul sekali. Bukan cuma suku, tetapi juga sumber daya alam. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu sendiri ini kebutuhan hidup manusianya itu diantaranya adalah sandang, kemudian pangan, papan, ini tempat tinggal dan lain sebagainya. Masih ada yang lainnya. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya sendiri, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini tidak akan pernah habis. Betul sekali. Karena Bu Prima? Di sini ada proses pembaharuan yang dilakukan oleh alam dan lebih cepat. Yang berikutnya, jenis sumber daya alam yang dibagi menjadi dua tadi, berikutnya adalah yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang pertama tadi yang dijelaskan Bu Hermin adalah yang dapat diperbarui. Nah, di sini ini memiliki jumlahnya terbatas ya Bu Hermin ya. Jadi meskipun terbatas ataupun tidak terbatas, kita juga harus tetap menggunakannya dengan secara hemat dan bijak. Betul, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pembaharuan oleh alam yang membutuhkan waktu yang lama. Makanya memiliki jumlah yang terbatas karena proses pembaharuannya oleh alam itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada yang disebut dengan sumber daya alam hayati. Ada yang berupa hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya hewan dan juga tumbuhan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua yaitu non hayati atau yang tak hidup, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup itu tadi. Nah, contohnya di sini adalah air, kemudian tanah, udara, seperti itu. Jadi air, tanah, udara itu dapat diperbarui loh anak-anak. Betul sekali Bu Hermin. Kemudian yang kedua tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini jenisnya antara lain ada yang berupa energi. Sumber daya energi contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam. Dan sumber daya alam energi ini contohnya adalah batu bara. Pemanfaatannya adalah berupa batu bara yang digunakan untuk menggerakkan kereta api uap pada zaman dahulu. Kalau sekarang juga digunakan untuk bahan bakar kompor briket. Bahkan juga bahan bakar di industri yang pernah kita bahas di semester 1
1 ya. Kemudian ada gas alam ya. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi itu juga dimanfaatkan banyak sekali ya Bu Banyak Hermin sekali ya. yang dulu pernah yang warnanya bagus-bagus. Seperti sirup. Ya. Ya, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contoh berikutnya adalah mineral logam. Ya. Nah, contohnya seperti emas, perak dan tembaga. Pemanfaatannya contoh emas ini dan diantaranya perak, emas itu dan bisa perak untuk perhiasan. Kemudian kawat tembaga contohnya ya. Itu tembaga untuk dimanfaatkan untuk kawat tembaga, kabel listrik untuk itu ya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga yang berupa mineral non logam. Ya. Contoh mineral non logam ini yaitu pasir, batu-batuan dan lain-lain. Dan pemanfaatannya biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Ya. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya alam yang lainnya yang selain dibahas di yang itu tadi ada lagi diantaranya adalah ini yang biasanya kebutuhan berhubungan dengan kebutuhan pangan, sebagian kebutuhan pangan yaitu diantaranya buah-buahan untuk kebutuhan sumber vitamin mineral untuk makhluk hidup. Tidak hanya manusia saja ya Bu Hermin ya. Betul sekali. Ya. Kemudian yang berupa batu untuk membangun rumah. Nah, ini batunya itu untuk membangun jalan. Itu yang itu rumah ya Bu Bermain yang untuk jalan, kemudian untuk ini juga masih untuk jalan. Ini untuk bendungan Bu Hermin. Oh ya, ini juga untuk bendungan. Nah, itu menunjukkan pemanfaatannya. Iya, pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ayam juga dimanfaatkan. Ini ayam itu dimanfaatkan dagingnya, kemudian telurnya, bahkan sampai bulunya tidak tersisa sekali. Dipakai semua. Ya. Jadi ini ayam dan juga telurnya, kemudian ini bulunya untuk kemucing ya Bu Hermin. Benar sekali Bu Brima menyampaikan tidak tersisa. Bahkan tulangnya itu dipakai oleh Bu Brima untuk betul makan sekali. anjing. Lengkap sudah. Sudah selesai. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita sudah belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 mulai dari suku bangsa di Indonesia, puisi sampai dengan sumber daya alam. Iya, jadi semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Dan harus menjaga kesehatan. Ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Rima Eka Sari dan juga Hermin Siswati. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.